wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami ingin menerangkan yaitu rancangan aplikasi penjualan kedai kopi Alaya. Dengan mata kuliah proyek perangkat lunak dan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Sandi Eskom Mkom. Baik, selanjutnya di sini anggota kelompok yang berisikan Bang Antonio Veritas Amaral dengan NIM 411212085 dan saya sendiri Karis Mujakir dengan NIM 411212097. Latar belakang. Di sini di tengah perkembangan teknologi, bisnis kedai kopi mengalami transformasi signifikan. Pelanggan menginginkan pengalaman transaksi yang cepat dan mudah, sementara pemilik kedai kopi menghadapi tantangan dalam yaitu mengelola menu, mencatat penjualan, dan merespon pesanan dengan akurat. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan pencatatan stok dan meningkatkan kenyamanan dalam pembayaran. Solusi yang kami berikan atau yang kami rancang di sini yaitu aplikasi penjualan kedai kopi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yaitu ada 5 rumusan masalah yang kita bagi. Yang pertama, masalah pertama yaitu bagaimana mempermudah pengelolaan menu. Dan yang kedua ada masalah bagaimana mencatat penjualan harian dan bulanan secara akurat. Dan yang ketiga bagaimana memudahkan pelanggan dalam memesan dan membayar. Yang keempat, bagaimana menyederhanakan pemesanan dengan sistem barcode. Dan yang terakhir yaitu masalah kelima, bagaimana pemilik dapat memantau penjualan secara real time. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya di sini yang pertama mengembangkan sistem manajemen menu yang efektif. Yang kedua menyediakan rekap penjualan otomatis. Yang ketiga memfasilitasi proses pemesanan dan pembayaran yang efisien. Yang keempat mempercepat layanan pemesanan. Dan yang kelima memberikan kemudahan dalam real time. Dan manfaatnya yaitu efisiensi dalam pengelolaan menu. Yang kedua pencatatan penjualan otomatis. Yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat memberikan layanan yang modern. Dan yang terakhir yaitu yang kelima kemudahan analisis. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ini ada 5 ruang lingkupnya, yaitu pertama pengelolaan menu. Di sini penjual mengelola daftar menu, makanan, minuman, dan harga. Yang kedua pemesanan dan transaksi, yaitu pembeli melakukan pemesanan dengan barcode, melakukan pembayaran dengan metode non tunai atau transfer. Yang ketiga yaitu rekapan penjualan, yaitu di laporan harian dan bulanan berupa grafik dan tabel. Dan yang keempat ada user interface dan experience yang kita desain yang ramah pengguna dan responsif untuk mobile dan desktop. Dan yang terakhir yang kelima yaitu pengaturan pembayaran, yaitu penjual dapat mengatur metode pembayaran. Baik, selanjutnya yaitu metodologi. Kita menggunakan metodologi agile, yaitu kenapa kita menggunakan metode agile? Karena memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan dan memfasilitasi kolaborasi antara pengembang, pemilik produk, dan pemangku kepentingan. Baik, ini ada sambutan ini dijelaskan saya yaitu Bang Antonio. Boleh Bang, silakan. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada analisa kebutuhan, yaitu ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama, aplikasi Alaya Coffee digunakan oleh penjual, kasir, dan pelanggan. Yang kedua, fitur meliputi pengelolaan menu, pencatatan penjualan, pemesanan melalui barcode, dan pembayaran. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kinerja, itu memproses pesanan cepat dan memadai. Kedua, keamanan, data pembayaran dienkripsi dan pembatasan akses. Yang ketiga, skalabilitas, yaitu menangani lonjakan transaksi saat promosi. Yang keempat, ketersediaan, yaitu sinkron otomatis saat kembali online. Yang kelima, usability, yaitu antarmuka yang user friendly.
Berikut sistem arsitekturnya, yaitu diagram arsitektur sistem menggambarkan alur interaksi pengguna dengan server secara sistematis. Pertama, pengguna mengakses aplikasi melalui perangkat mereka, baik itu mobile atau web. Permintaan pengguna kemudian dikirim ke web server yang bertugas menerima dan memproses permintaan tersebut. Flowchart diagram proses bisnis berjalan, yaitu 1. Mulai. 2. Pembeli memindai barcode. Pembeli melakukan scan barcode di meja untuk mengakses menu kedai kopi. Yang ketiga, menampilkan menu. Sistem menampilkan daftar menu, makanan, dan minuman beserta harganya. 4. Pembeli memilih menu. Pembeli memilih makanan minuman yang diinginkan dari daftar menu. 5. Konfirmasi pesanan. Sistem meminta pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dipilih. 6. Pembayaran. Pembeli memilih metode pembayaran tunai, transfer, atau pembayaran non-tunai lainnya. Jika tunai, pembayaran langsung di kasir setelah konfirmasi. Jika transfer atau non-tunai, pembeli melakukan pembayaran secara elektronik. Yang ketujuh, verifikasi pembayaran. Sistem memverifikasi pembayaran yang dilakukan pembeli. Jika pembayaran berhasil, pesanan diproses lebih lanjut. Jika pembayaran gagal, sistem meminta pembeli untuk memilih ulang metode pembayaran. Yang kedelapan, pesanan diproses. Sistem mengirimkan notifikasi kepada kasir atau barista untuk menyiapkan pesanan. Yang kesembilan, pemberitahuan pesanan siap. Setelah pesanan siap, sistem mengirimkan notifikasi kepada pembeli. 10. Penyerahan pesanan ke pembeli. Kasir barista menyerahkan pesanan kepada pembeli. 11. Pencatatan transaksi. Sistem mencatat transaksi ke dalam laporan penjualan harian dan bulanan. Yang 12. Selesai. Berikut ada use case penjual. Use case penjual ada dua, yaitu use case penjual mengelola menu dengan barcode dan use case penjual mencatat data pembelian. Di sini use case penjual mengelola menu dengan barcode, yaitu penjual melakukan login, melihat dan menambah atau menghapus, mengedit menu, mengelola pesanan, menyiapkan pesanan, validasi pembayaran, mencetak struk pembayaran, melihat dan menginput laporan bulanan atau harian. Use case penjual melihat menu dengan barcode, itu mulai masuk menu login, tambah edit menu, membuat barcode, download barcode. Berikut use case pembeli, itu pembeli akan melakukan scan barcode, melihat menu, melihat harga pesanan, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, baik itu secara cash maupun transfer. Activity diagram penjual, itu penjual masuk menu login, sistem memvalidasi akun. Jika validasi gagal, maka akan kembali ke menu login. Jika validasi berhasil, akan masuk ke menu. Penjual mengelola menu, tambah edit hapus menu. Penjual membuat barcode dan sistem download barcode. Selesai. Berikut activity diagram pembeli. Pembeli memindai barcode, memilih menu, sistem menampilkan menu. Pembeli menambahkan ke keranjang belanja, melakukan pembayaran, memilih metode pembayaran, sistem memproses pembayaran,
pembayaran berhasil dan selesai. Sistem database dan menu, di mana penjual akan memasukkan username dan password, akan akan divalidasi, di mana apabila salah akan memberikan informasi bahwa username dan password adalah password salah. Apabila benar akan melanjutkan ke menu yang menampilkan tampilan menu dan penjual bisa mengelola menu, menambah menu, menyimpan data, dan menampilkan data yang sudah diinput. Baik, selanjutnya ada sequence diagram pembeli, di mana ada barcode, menu, pesanan, dan pembayaran. Pembeli akan melakukan scan barcode yang ada di meja kafe. Jika sudah melakukan scan barcode, akan menampilkan menu. Pembeli akan melihat menu yang sudah di scan barcode. Jika sudah melihat menu, pembeli memilih pesanan, yaitu akan masuk ke dalam pesanan, di mana pesanan ini akan masuk ke dalam keranjang. Jika pesanan sudah benar, akan melakukan konfirmasi pesanan. Konfirmasi pesanan sudah selesai, baru akan melakukan pembayaran, dan pembeli melakukan konfirmasi pembayaran apakah melakukan pembayaran cash atau pembayaran non tunai. Baik, selanjutnya ada diagram interface layout, di mana di interface layout ini yaitu diagram pembeli. Di sini ada tampilan QR, style menu, memilih menu, tampilan konfirmasi menu, tampilan pilihan menu, tampilan rekening pilih, tampilan rincian, pembayaran. Baik, selanjutnya ini ada prototipe pembeli. Ada prototipe pembeli di mana di sini akan menampilkan menu, akan menampilkan data menu, akan menampilkan tampilan memilih pesanan, tampilan pesanan yang sudah dikonfirmasi, tampilan pilihan pembelian, dan akan melakukan konfirmasi pembayaran. Akan saya jalankan untuk prototipe pembelinya. Baik, berikut adalah prototipe pembeli. Di sini pembeli melakukan scan barcode. Jika sudah melakukan scan barcode, akan memunculkan menu, yaitu dengan memunculkan kopi yang sudah tersedia, yang sudah dimasukkan oleh penjual, di mana ada mochaccino, americano, latte, cappuccino, espresso, dan Vienna. Di sini sudah tertera harganya yaitu 25.000. Jika memilih kopi mochaccino, akan menampilkan keranjang. Jika ingin memilih satu lagi, akan menampilkan 2 di sini. Jika sudah selesai dengan pemilihan pesanannya, akan melakukan check out pembeli, yaitu akan menampilkan pesanan yang sudah dipesan, yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang, di mana konfirmasi pesanan ini akan dimintai nama pesan, nomor meja, catatan, pilihan pembayaran, total pesanan. Di sini total pesanan keseluruhannya 50.000. Di sini akan memilih nomor meja. Di sini meja yaitu tersedia 4 meja, yaitu ada meja 1, meja 2, dan meja 3. Jika pembeli memilih akan menampilkan konfirmasi bahwa dia sudah memilih meja 1 dengan ikon checklist di sini. Pembeli melakukan konfirmasi. Di sini akan menampilkan meja nomor 1. Jika ingin memilih pembayaran, di sini akan memunculkan metode pembayaran, di mana ada metode non tunai, metode Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Di sini jika memilih Bank BCA, memberitahu ikon bahwa dia sudah memilih Bank BCA, yaitu akan melakukan konfirmasi dan akan menampilkan pilihan pembayaran di sini. Oke, jika sudah selesai semuanya, sudah mengisi yang ada di sini, baru melakukan pembuatan pesanan.
Ini tampilan untuk pemesanan yaitu transfer bank, di mana akan menampilkan total pembayaran, akan menampilkan bank yang dipilih, akan menampilkan nomor rekening yang penjual di sini bisa melakukan salin nomor rekening dan melakukan transfer oleh bank yang sudah dipilih. Oke, di sini adalah upload bukti transfer untuk penjual mengetahui apakah sudah ditransfer atau belum. Oke, jika sudah mengisi upload transfer dan sudah melakukan transfer, di sini adalah hasil rincian pembelian, di mana pesanan mochaccino 1 25.000, americano 1 25.000, di mana di sini nama pesanan Pak Didi, nomor meja, catatan, nomor pesanan, dan total pembayaran, dan bukti transfer. Di sini ada pemberitahuan jika karyawan alaya menanya bukti pesanan, tunjukkan rincian pembayaran ini. Oke, untuk rincian pembayaran transfer seperti ini, dan untuk melakukan pembayaran non-transfer akan menampilkan seperti ini. Misalkan dia melakukan pemesanan sama, melakukan checkout, mengisi nama pesanan sesuai seperti Pak Didi atau siapa, akan memilih nomor meja, lakukan konfirmasi. Di sini masih pemilihan bank BCA, kita pilih non tunai. Oke, di sini sudah berubah pilihan pembayarannya yaitu non tunai, melakukan pesanan, dan dia langsung mau melakukan rincian pembayaran tanpa memberitahu lokasi transfer atau memberitahu di pembeli akan transfer, karena ini memilih pembayaran non tunai. Oke, untuk rincian pembayaran atau prototipe pembeli seperti ini. Balik lagi kita ke sini. Ini untuk prototipe pembeli, dan selanjutnya adalah prototipe penjual. Di mana prototipe penjual ini ada menu login, ada menu tampilan menu, ada menu tampilan pemilihan menu, dan melakukan pembuatan barcode, melihat pesanan, dan melihat grafik rekap penjualan. Baik, di sini akan saya running untuk prototipe penjual, yaitu seperti ini, di mana di sini ada untuk login dimintakan username dan password untuk penjual. Jika sudah mengisi, akan masuk ke halaman menu seperti ini, di mana di sini adalah tampilan-tampilan menu. Di sini ada tampilan menu, ada semua kategori menu yang dicari, ada ikon profil, ada ikon menu tambahan, dan melakukan pemencatan menu burger akan menu lainnya. Misalkan menu pesanan akan menampilkan seperti ini, menu grafik akan menampilkan. Baik, untuk barcode, di sini akan mengklik ikon sini, dia akan menampilkan barcode menu yang sudah dibuat melalui barcode ini, akan melakukan download dan akan menghasilkan barcode yang nanti akan ditaruh di setiap meja kafe. Jika sudah melakukan download barcode sudah bisa digunakan oleh pembeli. Dan selanjutnya yaitu menu pesanan. Misalkan di sini ada pesanan 4 pesanan. Baik, kita running satu pesanan saja, di mana meja 1 tadi. Ini pesanan yang sudah masuk. Misalkan di sini ada pesanan dengan nama Pak Didi, nomor meja 1, catatannya minta gula pasir tambahan 1, pilih pembayarannya dia memilih BCA, total pesanannya 50.000, di sini bukti transfernya bisa dilihat, dan melakukan cetak slot
akan melakukan pencetakan stok dalam print. Baik, jika sudah melakukan konfirmasi pesanan, kita penjual bisa melihat hasil rekapan penjualan, di mana di sini ada transaksi overview, di mana bisa memilih di mana hari ini, kemarin, atau minggu lalu atau bulan lalu. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada bank transaksi, ada cash transaksi, di mana masing-masing melakukan total count-nya itu 1 dan total pembayaran 50.000. Dan ini grafik pembelian, misalkan dalam 12 hari dalam sebulan. Grafik pembeliannya di sini jika ingin memilih hari ini, minggu ini, dan bulan ini. Baik, sekian saja untuk penjelasan prototipe saya, prototipe penjual. Baik, kita balik lagi ke dalam sini. Dan selanjutnya, baik, terima kasih. Itu saja yang kami jelaskan. Terima kasih apabila ada kekurangan-kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.